Ya, kalau pertukaran pemuda itu sebenarnya ini adalah program dari pemerintah, khususnya itu dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, di program ini kita dipilihlah pemuda-pemuda pilihan pemuda terbaik dari Indonesia. Kita programnya itu mewakili Indonesia sendiri di internasional. Nah, internasional itu tergantung programnya. Jadi kita Kemenpora itu ada program ada Australia, ada Korea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unaja, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Podcast Unaja, Smart Campus. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial lagi nih. Dan spesialnya apa? Bintang tamu kali ini prestasinya tidak hanya di dalam negara, tetapi juga sampai ke luar negara. Kalian pasti penasaran kan siapa aja bintang tamu kita? Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Kak. Halo. Ini manggil Kakak Abang atau Mas? Tante Om? Bebas. Oke, abang aja kayak sama kakak ya, Siap, biar siap, enak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya lebih enak kalau misalkan kenalan dulu deh. Oke. Boleh, ladies first? Yeah. Oke. Hai, nama saya Gia. Aku alumni program pertukaran pemuda antar negara, programnya AYEP, Australia Indonesia Youth Action Program tahun 2020. Oke. Halo, nama aku Muhammad Fadlan, panggil aja Fadlan. Ntar kalau misalnya IG-nya boleh, butuh Oh, promosi ya sekalian ya. Oke, alumni pertukaran pemuda antar negara Indonesia Korea tahun 2012, sudah lama ya. Tuh, kayak semakin tertarik nih. Ada dari Australia, ada dari Korea. Kalau misalkan gitu langsung aja mau nanya-nanya nih ya tentang sebenarnya apa sih pertukaran pemuda antar negara tuh? Wah, pertanyaannya langsung serius. Iya, saya soalnya kepo nih. Saya kan baru dengar juga kan nih. Oke. Biasanya cuma taunya kalau misalkan yang seumuran saya nih ya Kak, Bang, kayak cuman taunya jalan-jalannya aja gitu, nggak ada pernah tahu kalau misalkan ada pemuda pertukaran antar negara gitu. Jadi bisa dijelasin nggak kira-kira apa itu? Dari dia perspektifnya gimana tuh? Ya, kalau pertukaran pemuda itu sebenarnya ini adalah program dari pemerintah, khususnya itu dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, di program ini kita dipilihlah pemuda-pemuda pilihan pemuda terbaik dari Indonesia. Kita programnya itu mewakili Indonesia sendiri di internasional. Nah, internasional itu tergantung programnya. Jadi kita Kemenpora itu ada program ada Australia, ada Korea, ada India dan sebagainya. Nah, itu ada kurun waktunya kita di sana ibaratnya karena pertukaran pemuda, jadi kita mempelajari budaya di sana dan mereka mempelajari budaya kita. Kalau misalnya boleh ditambah dari penjelasan Gea tadi terhubung dengan pertukaran pemuda antar negara, jadi ini udah programnya lama banget nih. Inisiatif dari pemerintah kita berhubungan dengan soft diplomasi. Kalau misalnya tahu soft diplomasi kayak Korea dengan Korean Wave misalnya, atau Thailand dengan makanan Thai food-nya. Kalau misalnya Indonesia itu memang berupaya untuk soft diplomasi dengan awal-awalnya itu mempromosikan tentang budaya, bisa dalam tarian, dari kebudayaan, dan boleh baju, dari biasanya kan kita tiap provinsi punya baju adat masing-masing yang berbeda-beda. Dan memang Indonesia pada awal-awalnya bekerja sama bilateral nih. Nggak tahu deh generasi sekarang paham atau enggak di bilateral. Jadi hubungan antar dua negara dulu, kemudian multilateral. Jadi ada kayak Indonesia, Jepang, dan Southeast Asia. Mereka satu Indonesia dengan Jepang dan beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi kerjasamanya dari cuma bilateral berkembang multilateral. Dari soft diplomasi yang berhubungan dengan hanya budaya, berkembang lagi nih karena mungkin people interest bukan hanya di budaya tapi entrepreneurship. Makanya ada program-program singkat seperti Singapura, seperti India, seperti Cina, kemudian Malaysia yang satu rumpun itu berkembang di program itu karena bukan hanya soft diplomasi dari budaya tapi juga entrepreneurship seperti itu. Jadi people interest kan pasti berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Nah, di tahun-tahun belasan ini sudah memang memiliki kebutuhan akan entrepreneurship, maka Indonesia ke sana, yang orang luar tersebut ke sini. Kalau boleh tambah lagi, beberapa program tua seperti program tua itu berarti program lama seperti Kanada, memang sekarang kita lagi compose kerjasamanya lagi, dalam arti sekarang udah berapa tahun kita nggak ada program Kanada lagi sayangnya, karena memang MOU-nya lagi diperbaharui.
Yang program lama yang masih bertahan sampai sekarang itu yaitu tadi Jepang dengan Asia Tenggara. Masing-masing program beda-beda cara berangkatnya juga sih. Jadi ya sangat menarik, berbeda pengalaman tapi semuanya seru. Jadi anak-anak Unaja kalau misalnya memang pertamanya baru kenal cuma ya jalan-jalan doang, tapi ini jauh lebih dari itu. Oke. Kalau misalkan gitu, dia pengen tahu nih, kalau ini kan berarti dari setiap provinsi ada nanti Pasti. perwakilannya. Jadi itu nanti seleksi lagi satu Indonesia atau gimana? Atau setiap provinsi ngirim ke sana gitu? Oke. Gimana guys? Ya setiap provinsi ngirim, tapi kita tergantung kuotanya. Jadi kayak setiap tahun itu kuotanya untuk setiap provinsi itu berbeda. Jadi enggak 36 provinsi itu bakal diberangkatkan. Jadi kayak misalnya Indonesia untuk program Australia sendiri kemarin kita ada 13 provinsi. Jadi kayak yang dapat kuota untuk berangkat itu adalah 13 provinsi yang udah dipilih. Biasanya itu adalah provinsi yang sebelumnya itu belum berangkat. Jadi kayak setiap tahun itu biasanya itu ditukar kuotanya. Jadi setelah kita terpilih, kita mewakili provinsi masing-masing, kita di nasional nggak seleksi lagi. Memang kita langsung mewakili Indonesia. Jadi kita delegasi Indonesia yang berangkat ke luar. Mungkin dia perspektifnya kayak ini Putri Indonesia Iya, Jadi saya ada mikirnya gitu. perwakilan provinsi ntar bakal dipilih ke Miss Universe dengan supranasional kayak gitu-gitu. Nah kalau di kita memang dapatnya, kalau boleh pakai term ini, jackpot. Jadi misalnya tahun ini jackpotnya ialah kita Provinsi Jambi dapat 3 negara. Ada tahun berapa lupa, 2014 apa ya, kita dapat 7 negara. Jadi kayak ya tergantung aja semuanya. Memang semua provinsi nggak ada yang tahu kota tersebut dapatnya apa, karena PPAM ini kan ada tuh yang namanya Purna Caraka Muda Indonesia. Jadi Purna Caraka Muda Indonesia-nya bakal dikumpul di Jakarta biasanya, atau tergantung provinsi mana keinginan kita dan Kemenporanya untuk kompos dalam hal kuota. Nanti kalau kuota tertentu sudah terpenuhi dan lain sebagainya, ya sudah ntar bakal dirilis di masing-masing provinsi. Kebutuhan terhadap program, kebutuhan dengan kuota dari gender juga harus terpenuhi gitu. Tahun aku sendiri dari Sumatera cuma Aceh, Palembang, Jambi. Kemudian dari Kalimantan 1, Jawa, Jakarta 3, kemudian Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Papua nggak ada. Yang timur cuma Bali sama Maluku. Jadi kan cuma segitu doang tuh kayak gitu-gitu. Kalau dia ada 13 dari mana gitu? Di Sumatera ada Bangka Belitung, ada Riau, Jambi, terus Jawanya kita cuma ada Jakarta sama Jawa Timur. Kalimantan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, sama Kalimantan Utara. Sulawesinya ada 2, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tengah. Terus timurnya kita cuma dapat Maluku Utara. Jadi kayak bener-bener nggak variatif kan? Maksudnya variatif sekali kan provinsi yang didapetin kayak gitu. Jadi berarti ini istilahnya kuota. Sistemnya acak gitu ya, yang mana ada yang dapet gitu. Kalau gitu persiapan yang harus dipersiapkan mateng bener tuh menurut kakak apa? Soalnya kayak misalkan ini kan kalau ke Australia mungkin bahasa Inggris yang kayak gitu. Nah kalau ke Korea apakah kita harus menguasai bahasa Korea juga atau gimana? Oke. Itu yang saya kepo dari tadi soalnya. Ini di sana apa kita ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris atau campur gitu? Atau bahasa Jambi mungkin. Oke, jadi tiap tahun itu pada akhirnya punya rekrutmen atau requirement yang beda-beda, tapi ada requirement yang pagu dalam arti, ini pasti akan selalu ada. Dalam hal administrasi, kita setidaknya minimal usia peserta memenuhi usia 17 hingga 35 tahun, belum menikah di Dukcapil, pokoknya tercatat dia belum menikah. Kalau di bawah tangan nggak tahu deh. Dan jelas dia belum menikah secara tercatat di Dukcapil. Kemudian di tahun 2014 ke atas, salah satu persyaratan yang harus memang dimiliki oleh seluruh peserta ialah mereka harus punya community development atau pemberdayaan masyarakat. Di mana pemuda-pemuda ini baik basisnya komunitas, baik basisnya individu, setidaknya dia berkontribusi baik itu secara skupnya lingkungannya sendiri atau lebih luas lagi seperti itu. Kontribusinya boleh pengajaran, boleh apapun, benar-benar apapun gitu. Okay. Kalau ke Korea sendiri itu memang kita tidak memiliki persyaratan untuk harus belajar Hangul, harus belajar apa. Tahun 2012 saya bahkan nggak terlalu aware dengan Korea, di mana orang-orang pada aku suka Korea ini apa segala macam.
Oke. Tapi pada saat aku ke sana, wajar dah kalian pada suka Korea kayak gitu-gitu. Ternyata memang menyenangkan banget di Korea. Aku dapatnya sebulan di sana. Dapat musim gugur ke dingin. Jadi kan dia. Dingin banget sebenarnya kalau misalkan ada pertukaran kayak gitu, kalau ada emang rezekinya kalau di kota mau Benar, coba pengen iya. gitu. Kalau dia kemarin soalnya sama ya, persyaratannya sama juga. Iya, Kurang lebih seperti itu. Berarti belum, persyaratannya masih belum berubah, masih yang Dan jelas kita belum berani untuk pengumuman untuk kita informasikan ke Unaja atau orang-orang provinsi Jambi apakah persyaratan tersebut masih sama atau tidak, karena tergantung dengan Kemenpora nanti butuhnya seperti apa, ditambah lagi COVID-19 ini kan masih antara bakal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, jadi kami belum berani melaksanakan apa-apa seperti itu sih. Tapi kalau misalnya sekedar Unaja dan teman-teman Unaja ingin mengetahui apa itu PPKN dan siapa tahu COVID sudah mereda, didapat vaksin dan akhirnya kita diizinkan mendapatkan kuota, siapa tahu tertarik ya bisa aja sih ikutan. Nah kalau misalkan dari promosinya tuh kan tadi ngomong kalau tentang kebudayaan kayak gitu, itu gimana pembawaannya di sana? Bisa diceritain sedikit nggak pengalamannya? Kalau di masing-masing negara beda-beda ya. Ada kalau misalnya Indonesia, Jepang dan Southeast Asia mereka di kapal. Jadi selama berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan itu mereka bakal di kapal transit di beberapa negara, dan sepanjang di kapal itu mereka bakal ada SGD, mereka bakal ngobrol, bakal presentasi, mayoritas bakal tarian, terus mayoritas tarian sih, kita bakal ada tarian, ada presentasi makanan, presentasi baju, yang kayak gitu-gitu. Kalau tahunnya aku di tahun 2012 itu mayoritas kita bakal bawa tarian sih, tarian, parade baju, parade busana daerah, kemudian kita juga sempat ke Seoul Fashion Festival seperti itu, juga parade baju kita kayak gitu-gitu. Bedanya dari tahun aku yang pergi berangkat dengan GH di tahun ini itu ada juga sih, tapi ya pakai presentasi budaya ya GH ya. Tapi kalau karena kita pandemi ini jadi programnya kan online, jadi kita virtual, dan untuk presentasi kebudayaan kita lebih pakai video, jadi kita rekam. Waktu itu kita ada tetap saman, tapi waktu yang samannya kita bawakan waktu kita di PDT, jadi memang menari saman langsung sama medley lagu daerah. Tapi pada saat program itu kita menampilkan videonya yang udah kita rekam, jadi kayak medley daerah sama ya saman kayak gitu sih kalau untuk daerah. Tapi karena setiap program itu kan tujuan utamanya kan berbeda. Kalau misalnya kayak Korea dan SEP tadi itu kan memang lebih ke culture kebudayaan gitu kan. Tapi kalau AYEP sendiri itu sebetulnya lebih ke people to people contact. Jadi kita lebih ke hubungan antara manusianya. Jadi kayak antara Australia sama Indonesia. Nah, dan inti dari program kita pun AYEP itu lebih banyak ke internshipnya, kayak magang, terus counterparts activity. Jadi kayak kita kan dipasangin nih sama orang Australia, jadi kita punya counterparts-nya, partner kita. Nah di sana kita bakal belajar gimana orang Australia itu lifestyle-nya bagaimana, dan mereka juga belajar orang Indonesia lifestyle-nya bagaimana. Dan biasanya di program AYEP itu sendiri mereka ini adalah orang-orang pemuda-pemuda Australia yang sangat tertarik dengan Indonesia. Jadi biasanya mereka punya background yang apakah mereka udah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya, atau mereka pernah, bahkan ada yang waktu itu di angkatan saya dia berkuliah di UGM, jadi dia udah tahu banyak tentang Indonesianya. Jadi kayak mereka lebih pengen tahu. Jadi kita lebih ke pertukaran bagaimana kehidupan di Australianya dan bagaimana di Indonesia. Seperti itu. Berarti misalkan kalau pertukaran pemuda antar negara gitu, ada yang memang biasanya tinggal di Indonesia gitu ya? Iya, beberapa ada. Berarti lebih mudah dong istilahnya untuk mentransfer kebudayaan ya istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Beberapa program memang bukan mewajibkan, meminta peserta dari negara tersebut untuk datang ke Indonesia untuk juga merasakan homestay namanya. Begitu juga kita di negara mereka. Australia ada juga, Kanada, kemudian apa lagi ya? Malaysia kemarin ada Singapura ya. Singapura, Korea itu mayoritas exchange-nya kayak gitu. Jadi kita ada family yang tinggal di Indonesia bakal dipilih tertentu dengan requirement tertentu untuk bisa menjadi host family namanya kayak gitu. Tahun 2014 Jambi menjadi salah satu tujuan untuk hoststay. Waktu itu di daerah Pondok Meja salah satunya yang kita kedatangan orang-orang Kanada.
Jadi orang-orang Kanada datang ke Pondok Meja untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Pondok Meja. Kebayangnya orang Kanada bentukannya kayak gimana, Iya. perginya ke Pondok Meja. Pondok Meja. Nah itu kira-kira ada karantinanya nggak atau penetapan berapa lama sih kakak-kakak nih ditaruh di negara orang istilahnya gitu? Ya itu tadi tergantung berapa lama program tersebut berjalan. Kalau misalnya program aku kan 1 bulan tuh, jadi ya kurang lebih 1 bulannya dibagi 2, berapa minggu di Korea, berapa minggu di Indonesia kayak gitu. Oh berarti istilahnya nih kalian menjadi tour guide ya gitu ya? Tour guide sih enggak ya. Maksudnya kayak istilahnya kan kayak ngajak jalan-jalan gitu maksudnya. Mungkin konsepnya beda tuh. Kalau misalnya kita sebagai tour guide artinya ini Borobudur, ini apa, iya. terus kita ngejelasin enggak, tapi kita juga sebagai peserta juga di sana, bukan kita sebagai tour guide dan mengomong mereka kayak gitu-gitu. Begitu juga dengan mereka di sana. Jadi ntar ada orang yang bakal mempresentasikan tertentu dan mereka juga amazed dengan hal-hal tersebut. Kayak orang-orang Korea misalnya, mereka juga belum pernah ke Pulau Jeju, mayoritas mereka misalnya di Seoul misalnya kayak gitu-gitu. Gitu sih. Kalau di program-program lain juga seperti itu, memang mayoritas kita bukan sebagai tour guide atau ngomong mereka, tapi kita juga sebagai peserta. Semoga konsep tersebut dipahami. Iya, bisa. Dan soalnya tadi saya mikirnya, misalkan istilahnya kan kita saling mengenal budaya gitu kan. Mana tahu yang saya pikirin tadi itu sebelumnya kayak kakak-kakak ini kayak ngajarin tentang wisata budaya yang kayak tour guide lakuin gitu, ternyata bukan ya. Kalau kewajiban untuk pengetahuan tentang budaya dan wisata dan lain sebagainya mungkin ada, tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dalam hal tour guide system kayak gitu. Kayak misalnya presentasi tentang daerah tertentu, budaya tertentu, makanan tertentu, lagu tertentu, itu memang seperti itu. Tapi kayak kalau dengan gaya tour guide Bukan. Oke, berarti ini istilahnya kayak sharing moment kayak Iya, kita nih lebih juga tepatnya kayak ke gitu. Misi pribadi sih. Jadi kayak misalnya kita ada kesempatan untuk berinteraksi sama mereka, terus kita pengen ngenalin nih di Jambi tuh ada gini-gini loh. Kalau misalnya kayak kan kemarin kebetulan kalau di Korea ada kontak person, ada juga kan. Jadi kayak kita ada ibaratnya tuh ada relation yang lebih ke personal gitu kan sama delegasi dari luarnya, dan dari situ sih kayak kegiatan kita pribadi sendiri, kita pengen ngenalin budaya kita dan mereka pengen mengenal budaya mereka, jadi lebih ke obrolan ringan sehari-hari gitu. Oh, berarti nggak terlalu berat tuntutannya ya istilahnya gitu, atau sama aja? Tuntutannya maksudnya enggak, karena yang masih dia pikir ya, entah dia belum nyambung kata apa, tapi yang dia pikir tuh kayak istilahnya kan kita pengen promosi nih, banyak yang harus kita pelajarin gitu. Jadi semua pelajaran yang kakak ambil sama karantina yang kakak itu diomonginnya sharing momen kayak ya santai kayak kita ini gitu ya. Akan ada masa di mana kita akan presentasi tentang budaya kita atau budaya mereka secara formal. Ada juga interaksinya bakal people to people seperti Gea tadi. Jadi ada ketika kita dengan counterpart kita, counterpart itu apa ya bahasa sederhananya? Temen couple kita, jadi orang Indonesia dengan orang luar negeri bergabung bersama selama beberapa hari menjadi teman untuk sharing satu sama lain, baik sharing bersama, rumah, homestay selalu bersama kayak gitu-gitu. Ada juga momen dimana kita harus diundang namanya courtesy call ke tempat-tempat tertentu. Kalau misalnya aku kemarin ke kementerian mana, kemudian ke daerah mana kayak gitu-gitu. Apalagi kalau kayak saya mereka perginya ke presiden mana, ke istana mana, kayak gitu-gitu kan. Jadi tergantung banget tuh burdennya. Ada yang kita sebagai peserta dan kita akan duduk sebagai peserta di sana. Ada juga kita yang harus presentasi seperti itu. Ada juga yang lebih casual dalam arti ya itu ketemu dengan teman-teman, ngobrol di kafe. Pertanyaan-pertanyaan juga kadang-kadang ada yang kayak, kamu ini di Indonesia negaranya negara Islam ya, kok banyak yang ngerokok kayak gitu. Kan itu konteksnya kayak ya mereka pure nanya, tapi kayak rokok dan Islam itu nggak ada hubungannya kan kayak gitu-gitu. Itu kalau misalkan kalian pergi ke luar negeri kayak gitu biayanya dari mana? Dari kan itu kan dari apa tadi? Kemenpora itu biayanya dari negara berarti kan? Oke. Nah terus selain di Korea sama Australia, negara mana lagi yang pernah dijadikan tempat pertukaran antar pemuda gitu? Kalau sejarahnya ketahuan banget aku tuanya. Jadi kalau sejarahnya itu dimulai dari program-program awal, yaitu program Kanada.
program Australia, kemudian baru berangkat ke program Jepang, Southeast Asia, negara Asia Tenggara, berangkat lagi ke kepentingan-kepentingan kayak entrepreneurship tadi. Barulah ada program-program lebih singkat seperti Korea, kemudian Malaysia, Cina, kemudian Singapura, seperti itu. Nah, tapi beberapa program ini memang membutuhkan MOU untuk diperpanjang. Seperti India, Cina itu kalau nggak salah tidak diperpanjang untuk programnya. Jadi kita memang slotnya dapatnya untuk Australia, kemudian Korea, saya tadi Jepang dengan Southeast Asia, dengan Singapura kalau nggak salah. Selebihnya yang lain MOU-nya masih belum diperpanjang. Itu udah pernah di Indonesia belum? Jadi istilahnya jadi tuan rumahnya gitu? Kanada udah. Khususnya Jambi malah. Oh, yang tadi, yang di meja tadi ya? Okay. Nah, bisa diceritain nggak Kak tentang susah senangnya jadi perwakilan untuk pertukaran pemuda antar negara ini? Ini yang paling recent, yang paling fresh from the oven. Iya, kayaknya Kak Gea dulu deh. Susah senangnya, mungkin agak beda ya, soalnya tahun ini kan agak virtual gitu kan, jadi kayak struggle-nya sama yang langsung bertemu langsung itu agak sedikit berbeda. Tapi kalau dari saya sendiri suka yang banyak pelajaran sih intinya yang saya dapatkan, karena kebetulan di program IAP ini sendiri kita kan lebih banyak berinteraksi sama orang Australia. Jadi kayak setiap kali workshop, webinar, even di internshipnya itu sendiri kita full ngomongnya pakai bahasa Inggris karena kita memang berinteraksi langsung sama orang Australia. Jadi senangnya ya di situ pengalaman kita bertambah, terus pemikiran kita juga lebih terbuka karena akhirnya kita tahu sudut pandang dari orang Australia itu memandang suatu problem itu seperti apa. Terus kita juga banyak membahas isu-isu global. Kita juga ada social impact project. Jadi di mana kita dari program ini sendiri bukan hanya untuk diri kita sendiri yang kita memperbaiki diri kita, tapi kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar. Jadi kayak setelah dari program pun harusnya ada sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang-orang di sekitar. Nah, kebetulan waktu itu kita juga ada temanya dari social impact project itu dari SDG. Jadi kebetulan saya dapatnya mental health waktu itu. Jadi kita udah rancang program yang semoga saja bisa kita realisasikan, karena waktu di programnya itu sendiri kita lebih banyak berkonsultasi sama mentor-mentornya bagaimana menciptakan suatu program yang bisa benar-benar direalisasikan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, senangnya ya itu tadi juga bisa, selain dari delegasi dari Australia, delegasi dari Indonesia sendiri pun sangat-sangat luar biasa, karena kita sebagai delegasi, setelah kita terpilih itu kita bukan lagi dari bagian dari provinsi Jambi atau provinsi Maluku dan sebagainya, tapi kita sama-sama berjuang Indonesia, membawa nama Indonesia di depan orang-orang Australia kan. Jadi ya senangnya itu sih. Kalau susahnya palingan ya karena kita virtual, jadi sulitnya di situnya. Semua program harus dilaksanakan secara virtual, tapi tidak begitu itu juga sih, karena kebetulan kita itu organisasi yang organize program tahun itu sangat-sangat luar biasa, karena kita benar-benar padat. Memang kita programnya 7 minggu, walaupun sebelumnya IAP itu seharusnya 4 bulan, tapi dipadatin menjadi 7 minggu. Tapi setiap hari itu kita selalu ada webinar dan workshop, dan juga ada pembaruan lah dari diri kita setelah program itu selesai, kayak gitu sih. Oke, kalau dari Korea nih. Oke. Kalau susah dan senang, aku lebih banyak senangnya ya ketimbang susahnya. Bahkan benar-benar excited banget dari pertama kali terpilih dari kota Jambi bakal ke Korea. Memang masih buta banget dengan Korea sama sekali. Tulisannya aja aku nggak ngerti sama sekali kan. Ini baca apa tuh nggak ngerti. Tapi untungnya diuntungkan dengan orang Korea beberapa mayoritas bisa berbahasa Inggris seperti itu. Jadi berangkat dari provinsi Jambi, kota Jambi khususnya, kami PDT namanya, Pre-Departure Training, selama kurang lebih 1 minggu di sana. Nah di sana kami digodok banget. Nah itu mungkin bagian agak-agak harus struggle-nya, karena kita harus bangun di pagi hari. Kalau aku kan bukan morning person ya, jadi kayak kalau nggak dibangunin sama waker nggak bakal bangun kayak gitu. Kalau di situ mohon maaf harus bangun jam 4 pagi, kita udah harus lari, udah harus jogging, udah harus senam. Jam berapanya kita harus itu, pokoknya tuh
full banget dah. Jadi PDT itu momen kita harus bisa terpaksa kurus. Oh, dipaksa diet istilahnya Dipaksa gitu diet. ya. Tapi memang penting karena seperti yang Gia tadi bilang bahwa kita bukan hanya berbasiskan kepada provinsi masing-masing, tapi kita memiliki misi keindonesiaan. Jadi membawa berapa banyak tarian dari daerah yang kita sudah tentukan sebelumnya akan kita tarikan. Dan karena kita membawa nama Indonesia, maka akan memalukan tanda kutip jika kita sendiri sebagai orang Indonesia terlihat bukan tidak profesional, tapi setidaknya tidak, ngerti nggak sih, kayak aduh aku harus nari ya, kayak gitu-gitu. Tapi kita lebih harus menguasai tarian tersebut. Satu, dua, presentasi. Kita harus presentasi tentang beberapa materi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Mungkin dia latar belakang pendidikannya apa ya? Teknik biologi. Dan harus ke medis ya kan. Kebayangkan orang teknik biologi dengan medis berhubungan berdua sana. Kalau saya harus menjelaskan tentang geopolitik misalnya kayak gitu, kita kan nggak paham ya. Itu bagian struggle-nya. Tapi pada saat ke Korea, orang tropis pergi ke negara yang autumn, ngerti nggak sih? Bisa menggugur berapa derajat, dingin banget, tapi sangat nyenangin. Di situ kita bakal berangkat ke tempat banyak spot dan lain sebagainya, indah banget sih. Tapi memang kita nggak boleh bikin vlog pribadi. Memang ada kamera person yang bakal megangin kita sama sekali, dan setiap daerah yang kita datengin akan dipantau sama mereka. Habis itu mungkin ada teman aku nih yang ngalamin pengalaman yang agak kurang dengan orang Korea, mungkin karena bukan orang Koreanya kurang terbuka, tapi memang tidak semua orang Korea bisa bahasa Inggris. Sama lah kayak orang Indonesia nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi kayak pada saat mau ngajak ngobrol dilengosin kayak gitu-gitu, atau karena dia dari daerah timur, karena diasumsiin kayak orang kulit hitam, jadi mengalami rasisme kayak gitu-gitu. Masih tahun itu tapi ya nggak tahu deh tahun-tahun sekarang. Tapi kalau misalnya dianggap susah, paling aku bisa bilang kalau dari 1 sampai 100 paling 1 deh yang susah. Selebihnya enak banget ya program-program kami mah. Makanya pas balik ke Indonesia, pisah dari sama teman-teman provinsi lain, nangisnya nangis Bombay bener. Kayak udah ketemu sama keluarga baru sih. Itu kayak dia bisa ngerasain sih rasa kekeluargaannya dari situ. Kebayang nggak? Kebayang kok, udah kebayang. Terus respon orang luar terhadap negara kita tuh apa? Positif lah. Pernah nggak mikir yang kayak yang aneh-aneh gitu menurut Bang Fadlan? Menurut aku dulu nih, aku menurut gue nih, kalau karena Indonesia dengan Korea, mungkin Korea masih belum familiar kali dengan Indonesia ya. Jadi waktu kami datang dengan baju seperti Gea ini, kami dibilang apa? Mohon maaf, dibilang pramugara dan pramugari ya, bukan sebagai diplomat kayak gitu. Jadi kami dibilang mungkin pramugara kali mereka ya kayak gitu-gitu. Tapi setelahnya bertemu dengan Hosfam, jadi kami duduk di sana bersama dengan mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, nggak apa-apa, tapi tetap sama-sama paham. Anaknya pakai bahasa Korea, jadi kami ini maksudnya gitu pakai gambar ya. Tapi ada beberapa stereotip tentang negara Islam yang agak-agak harus diperjelas dengan mereka. Misalnya, kenapa kalian tidak makan makanan tertentu? Emang ada masalah apa dengan makanan ini? Kenapa kami tidak boleh makan bersama kalian dengan makanan ini? Jadi agak lumayan punya effort lebih untuk menjelaskannya biar mereka juga nggak tersinggung, misalnya kayak gitu-gitu. Tiba-tiba haram kan menyinggung ya kalau misalnya kayak gitu-gitu, maksudnya apa nih orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau saya pribadi punya strategi di sana, saya jadi vegetarian aja tiba-tiba. Jadi kayak mohon maaf saya vegetarian, udah kelar. Jadi kayak saya nggak usah harus makan makanan yang kayak gitu-gitu, ngerti ya? Ya ngelesnya ya. Iya. Kalau dari Kak Gia gimana? Kalau dari kita sendiri positif sekali, dan kita nggak ada sama sekali mengalami struggle yang dialami sama Bang Fadlan, karena mungkin itu berbeda banget, mungkin berbeda pola pikir orang terhadap Indonesia dan culture Muslim itu sendiri. Karena dari mereka Australia itu kebetulan juga, entah karena angkatan kami itu kebetulan mayoritasnya punya background interest di Indonesia dan mereka pernah belajar Indonesia, jadi mereka sangat terbuka dengan apapun itu kebudayaan Indonesia. Bahkan mereka sendiri, kita punya waktu itu webinar tentang religious diversity, dan di sana kita belajar tentang keberagaman beragama, walaupun sebenarnya mayoritas delegasi dari Australia itu adalah ateis waktu itu, dan mereka sangat-sangat antusias sih. Bahkan setelah selesai webinar mereka masih nanya-nanya kayak ya itu tadi, Islam tadi emang di Indonesia Islamnya ada beda ya kayak gitu-gitu, karena kan beberapa ada aliran Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi mereka kayak lebih
ingin tahu dengan pikiran yang terbuka juga, jadi nggak ada yang kayak konflik dan sebagainya juga seperti itu. Ini kayak bayanginnya seru sih, kayak pertukaran pikiran juga ya jadinya ya. Nah, setelah kembali ke Indonesia nih istilahnya kan, ada nggak kegiatan tertentu atau program tertentu dari Indonesia buat kalian lagi gitu? Baik, itu namanya post program activity PPA. Beberapa program memang diwajibkan dari Kemenpora untuk melaksanakan kontribusi lebih kepada provinsi baik masing-masing atau provinsi secara nasional. Kalau program tahun aku emang belum ada rekrutmen kayak gitu. Kalau Gail nggak tahu dia ada ya? Ada. Mungkin Gail yang lebih relevan untuk bisa ngejelasin soal program aku belum ada kayak gitu. Itu sebenarnya tuh lebih kayak setelah dari program itu kita bisa melakukan apa untuk kontribusinya kepada provinsi kita. Nah jadi biasanya itu lebih kayak apa ya, kayak sebenarnya itu bukan program yang dibuat oleh Kemenpora, tapi kita sendiri yang melakukan program itu kemudian kita laporkan ke Kemenpora. Jadi ibaratnya itu kayak tanggung jawab yang kita lakukan setelah kita pulang dari program, kayak gitu sih. Jadi lebih ke tanggung jawab kita setelah kita berikan kamu exchange ini, kamu bisa berikan apa lagi untuk daerah kamu. Kalau aku boleh mengambil beberapa adik program kami, anak-anak PCMI yang sudah melaksanakan programnya, mereka ada yang dari sederhana sampai kompleks. Dari sederhana misalnya pergi ke, khususnya orang kota Jambi, ke provinsi Jambi lah ya. Jadi dari sesederhana ngajarin cuci tangan. Kita di kota Jambi paham ya sudah cara cuci tangan dengan gosok gigi. Ternyata di daerah-daerah yang lebih terpelosok itu cuci tangan itu belum segitunya, atau gosok gigi terus udah kayak gitu-gitu. Sesederhana itu. Atau ada kalau misalnya teman aku yang terakhir itu sign language. Jadi kita belajar bersama-sama tentang bahasa isyarat dari teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi tergantung apakah itu program dari nasional atau program individu yang mau diberangkatkan sebagai post program activity-nya mereka. Setidaknya ada hal yang kita pelajari di sana secara baru, baik itu mindset atau program dari sana yang kita bisa implementasikan, tapi nggak ujuk-ujuk kita ingin mengubah Indonesia secara utuh, karena itu bukan tujuan dari soft diplomasi. Tapi setidaknya ada mindset yang bisa kita tambahkan ya, bukan kita ubah, kita tambahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita berhubungan dengan ini. Setidaknya misal kayak ya tadi itu kebersihan, sanitasi, kemudian cara mencintai diversity, perbedaan, yang seperti itu. Jadi penasaran sekarang gimana sih caranya join? Misalnya kalau misalkan mau ikutan menjadi salah satu perwakilan dari provinsi untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara tadi, itu gimana caranya? Daftar ya? Iya, daftar maksudnya daftarnya harus kemana gitu, terus persyaratannya apa aja gitu. Mana tahu ya teman-teman di rumah mau ikutan. Iya, oke. Kita pertama Gia dan teman-teman Unaja ini kamera nih ya. Teman-teman Unaja boleh pantengin Instagram kami PCMI Jambi, pendek PCMI_Jambi, itu lumayan update dan hubungan dengan posting-posting, apalagi kalau misalnya dekat-dekat dengan pada saat kita mau seleksi. Di sana juga akan ada banyak sekali persyaratan-persyaratan secara administrasi yang teman-teman bisa ikuti dan lengkapi nantinya. Kalau dia mau ketahui, jadi cara untuk mengikutinya itu tadi, siapkan dulu persyaratan administrasi. Ketika sudah terpenuhi dan secara administrasinya lulus, ya udah bisa ikutin tesnya. Kita kemarin dan beberapa tahun belakang ini memiliki beberapa fase seleksi bahan, diantaranya KTP, apalagi ya lupa, KTP, SKCK, kemudian surat keterangan sehat. Ntar bakal ada postingan di sana, tinggal dibaca aja persyaratannya, nggak bakal menyusahkan sama sekali. Ada beberapa perdebatan tentang TOEFL, misalnya apakah TOEFL diwajibkan atau tidak, atau TOEFL memiliki nilai tertentu harus atau tidak, enggak. Jadi kita berapapun nilainya, yang penting ada dulu, ikuti dulu aja. Karena pada akhirnya bahasa Inggris yang cascus sampai orang Inggris saja nggak paham itu bukan kewajiban utama, ya kan. Yang penting kita memiliki kemampuan bahasa asing, tapi nggak sampai so-fasih itu pun nggak masalah. Itu kemudian karena nanti kita pada saat tes tertulis akan ada tesnya lagi. Pun tidak baik di sana, tapi aspek-aspek lain baik, tetap mungkin untuk lulus. Nah, tahapan seleksinya
Dimulai dari tahapan seleksi administrasi terpenuhi, nanti kita akan umumkan semua orang yang bisa mengikuti tahapan tes tertulis. Tes tertulisnya ada tes tertulis yang berhubungan dengan pengetahuan umum, kemudian ada tes tertulis yang berhubungan dengan bahasa Inggris tadi, kemudian tes TOEFL yang namanya ya, tes TOEFL, kemudian nanti ada psikologi. Setelah itu semuanya lulus, baru kita bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Tahap wawancara berhubungan dengan itu tadi, pengetahuan umum, pengetahuan kebudayaan, gitu. Tentu ada FGD dan sebagainya. Dan mayoritas nanti kita bakal dikarantina. Tahunnya Gea dikarantina di hotel mana dia di kota Jambi? Di Shangratu. Boleh nggak nih sebutin brandnya? Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan nggak boleh dilihatin gitu ya. Kayak gitu. Jadi kemudian finalnya di salah satu mall yang ada di kota Jambi. Takutnya dibilang brand lagi kita. Nah, salah satu itu. Kayak gitu sih mayoritas. Nah, untuk kontribusinya sendiri setelah mengikuti program PPAN secara pribadi apa? Kalau boleh tahu. Kontribusi secara pribadi dari program ke kita pribadinya. Iya. Kalau aku pribadi dapatnya mindset ya, lebih